Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Dwi Putra dari kelas 12 IPS 1. Saya ingin mengkritik sastra buku novel yang berjudul Konspirasi Alam Semesta. Buku ini ditulis oleh Pirsa Besari. Penerbit pertamanya adalah Media Kita. Tahun terbitnya 2017 dan jumlah halamannya 238 halaman. Tebal buku 13 kali 19. Desainer covernya Budi Setiawan. Novel ini bercerita tentang Juang Astra Jingga yang lahir 26 tahun silam dan tumbuh di rumah sederhana dalam keluarga pragmatis yang senantiasa harus tunduk semasa rezim Orde Baru dulu di sudut Jakarta. Juang Astra Jingga dengan Anna Tidae dipertemukan kembali oleh konspirasi alam semesta dalam sebuah kebetulan. Juang yang juga berprofesi sebagai jurnalis mengemban tugas untuk melengkapi data tentang Sinta Aksara yang dibinta Pak Jody. Narasumbernya adalah anak dari almarhumah Sinta Aksara. Siapa lagi kalau bukan Anna Tidae, yang ternyata adalah perempuan yang pernah ia tabrak ketika di Palasari. Dari pertemuan mereka tersebut mengantar mereka kepada hubungan yang lebih dekat. Juang jatuh cinta sejak pandangan pertamanya kepada Anna, dan ia juga sadar bahwa ia menjadi orang ketiga dalam hubungan Anna dan pacarnya, Dery Ismail. Namun bagi Juang, seorang laki-laki harus teguh pada pendiriannya. Kau laki-laki, berpijaklah. Juang butuh kepastian dari Anna. Ia pun meminta keputusan Anna apakah memilih Juang atau Dery. Seminggu berselang tanpa berkabar. Sejak Juang meminta keputusan Anna, malam itu hujan menuntun Anna menuju Juang. Juang akhirnya berpikir kalau ia tak bisa terus seperti itu, Anna harus menentukan pilihannya. Saat itu Anna memang sedang tidak berhubungan baik dengan Dery. Lelaki yang telah bersamanya setahun ini tertangkap mata bermesraan dengan Camar, yaitu sahabatnya. Hingga akhirnya di tengah malam hujan, Anna menentukan pilihan. Diketuknya pintu kos Juang dalam kondisi tubuh yang basah. Mengatakan bahwa hujan membawanya ke sana, memilih Juang untuk menjadi semestanya. Tugas Juang sebagai wartawan membuatnya harus berpisah dengan Anna. Tanah Papua menunggu untuk ditelusuri jejak sejarahnya. Berbulan-bulan Anna tak mendapat kabar karena keterbatasan jaringan di tempat Juang bertugas. Juang dan dua temannya memiliki sahabat bahkan keluarga baru di sana. Papua dengan segala stereotip negatifnya mampu ia selami dan menepis pandangan setiap orang terhadap tanah timur Indonesia itu. Juang yang telah lama tak kembali ke rumah karena pertengkaran dengan ayahnya, dia dikejutkan dengan kabar ibunya tercinta dirawat di rumah sakit hingga sang ibu pergi dan Juang kehilangan sumber cahaya hidupnya. Memaki diri sendiri yang belum sempat mengabdi, Anna yang paham dengan keadaan Juang tak tega jika harus mengatakan bahwa ia pun harus melakukan operasi karena tumor yang tumbuh di kepala bagian belakang. Belum sempat Juang mengetahui keadaan Anna, ia terlebih dulu kecewa pada Anna yang ia temukan berada dalam pelukan Dery, yang saat itu memang masih mengharapkan Anna kembali. Juang melarikan diri ke Nias, lagi-lagi karena tugasnya. Namun kali ini ia memang ingin melarikan diri dari Anna. Cemburu membuat ego Juang tak terkendali. Menurut saya, buku ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya yaitu dalam novel ini sang penulis, yaitu Pirsa Besari, menyuguhkan cerita dengan penuh nilai-nilai kehidupan yang mengajarkan pembaca bagaimana menjalani kehidupan semestinya. Ceritanya mampu membuat pembaca terlarut dan diombang-ambing oleh kisah cinta antara Juang dan Anna dan kehidupan dramatis Juang. Namun di balik kelebihannya tersebut ada juga beberapa kekurangannya, yaitu
Ada beberapa bahasa yang sulit dimengerti atau terlalu tinggi, sehingga pembaca akan bingung menentukan apa maksud yang dituturkan oleh si penulis. Selain itu, dari sisi cover buku ini tidak terlalu menarik, karena tidak disertai gambar dan warnanya pun lebih ke klasik, bukan warna-warna yang cerah, yang mungkin bisa lebih menarik minat pembaca. Berangkat dari kelebihan dan kekurangan tersebut, novel ini masih bisa dibilang bagus dan cocok untuk dibaca oleh remaja-remaja atau mahasiswa, karena terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga di dalam novel ini. Sekian kritik sastra dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.